traders, selamat datang di Didimax Forex Insight, tempat di mana kita akan membahas peluang terbaik di market forex dan juga kita akan kupas tuntas dampak berita ekonomi yang akan rilis di minggu ini dan juga strategi apa yang bisa dimanfaatkan oleh para sobat trader di luar sana. Dan tentunya di sini Rahayu sebagai host nggak sendirian, Rahayu bareng trader profesional dari Didimax yaitu Miss Mary. Gimana Miss, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, semoga sehat selalu biar tradingnya pun full cuan gitu ya Miss. Amin. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Miss. Di minggu ini diawali cukup tenang karena ada bank holiday di Jepang, Kanada dan juga Amerika Serikat. Biasanya apa sih dampak dari kondisi seperti ini terhadap pergerakan di pasar forex di awal pekan ini Miss? Oke, untuk ketika tiga negara besar seperti Jepang, Kanada dan juga Amerika Serikat ini libur bersamaan, likuiditas pasar ini otomatis turun signifikan. Nah, artinya volume transaksi yang menurun dan pergerakan harga cenderung ini terbatas atau sideways. Nah, banyak trader, institusi dan juga bank-bank besar yang memang tidak aktif itu jadi volatilitasnya lebih rendah dan juga arah harga jadi sulit ditebak nih. Nah, ini bukan waktu yang ideal sebetulnya untuk membuka posisi besar karena sinyal teknikal ini sering false juga gitu. Jadi sering false breakout juga karena biasanya pasar baru kembali aktif setelah sesi Eropa di hari Selasa. Nah, saat pelaku besar mulai masuk dan fokus beralih ke agenda penting banget seperti Jerome Powell. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada Selasa malam ada agenda penting yaitu Fed Chair Powell Speak ya Miss. Menurut Miss Mary nih, poin apa yang paling ditunggu di pasar saat pidato tersebut Miss? Oke, semua pasti tertuju pada Powell ya. Karena saat ini pasar sedang mencari petunjuk soal arah kebijakan The Fed berikutnya. Nah, beberapa data terakhir seperti inflasi dan juga tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda melambat. Yang dimana ini bisa menjadi peluang cut rate dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kalau Powell terdengar lebih dovish, artinya mengakui pelemahan ekonomi dan membuka ruang penurunan suku bunga. Dan juga dolar Amerika Serikat ini bisa melemah. Nah, untuk SAUUSD ini berpotensi naik karena investor akan mencari aset yang lebih melindungi nilai. Tapi kalau dia justru menegaskan sikap hawkish, menekan bahwa inflasi masih terlalu tinggi dan juga suku bunga ini harus tetap tinggi lebih lama, maka USD itu kemungkinan kembali menguat. Dalam kondisi ini, emas dan aset yang akan beresiko seperti saham itu bisa terkoreksi. Oke, next question ya Miss. Lalu pada hari Rabu dini hari, Gubernur Bank of England Andrew Bailey juga dijadwalkan berbicara ya Miss. Seberapa besar dampaknya terhadap pergerakan GBP di minggu ini Miss? Oke, untuk dampaknya cukup besar ya. Karena saat ini di Inggris sedang menghadapi dilema ekonomi yang rumit. Nah, inflasi masih tinggi tapi pertumbuhan ekonomi ini stagnan. Nah, pasar menunggu apakah Bailey ini akan memberi sinyal penurunan suku bunga dalam waktu dekat ini atau malah dia akan kembalikan nada pidato dovish. Pound sterling ini bisa melemah karena pasar akan menilai bahwa Bank of England ini mulai melunak. Nah, tapi kalau dia tetap hawkish, fokus menjaga inflasi agar tetap kembali ke target, ini maka GBP ini bisa bertahan. Reaksinya biasanya langsung terasa itu di pair seperti GBP USD ya dan juga Euro GBP itu, namun perlu dicatat juga kalau komentarnya Bailey ini cenderung netral dan tanpa arah jelas, GBP akan cenderung sideways sehingga rilis GDP di hari Kamis nanti. Oke, ke next question ya Miss. Di hari Kamis tampaknya akan jadi hari yang paling sibuk ya Miss, terutama di sisi Australia. Ada RBA, Gulf Bullock Speaks, Employment Change dan Unemployment Rate. Dan apa yang diharapkan pada rangkaian data ini Miss? Oke, untuk Kamis ini di pagi hari itu benar-benar jadi sorotan ya untuk AUD. RBA ini saat ini sedang berada di posisi yang cukup hati-hati karena inflasi ini mulai melunak tapi belum
cukup stabil. Data tenaga kerja juga itu akan sangat menentukan arah berikutnya. Pasar memperkirakan adanya pemulihan dalam pertambahan 20.000 lapangan pekerjaan setelah sebelumnya itu turun di 5,4.000. Kalau hasilnya sesuai dan lebih baik, AUD bisa lebih menguat dan juga menandakan ekonomi Australia ini masih cukup kuat untuk menahan suku bunga yang tinggi. Tapi kalau ada data mengecewakan, terutama jika tingkat pengangguran naik ke angka 4,3%, AUD bisa tertekan dan juga menjadi peluang pemangkasan suku bunga yang akan meningkat. Selain itu, pernyataan gubernur juga di sini, pernyataan gubernur Bullock ini akan menjadi konfirmasi penting. Apakah RBA ini siap untuk mengubah kebijakan atau tidak, seperti itu. Di hari yang sama juga ya Miss, Inggris juga akan merilis data GDP bulanan. Nah, seberapa besar pengaruhnya terhadap GBP, Miss? Oke, untuk data GBP bulanan ini memberi gambaran ya, apakah ekonomi Inggris ini masih tumbuh atau melambat. Bulan sebelumnya stagnan di 0,0%, tapi kali ini diperkirakan naik tipis di 0,1%. Kalau hasil yang sesuai dan lebih tinggi, GBP ini bisa mendapatkan dorongan positif jangka pendek. Nah, karena menunjukkan adanya sedikit ekspansi, Inggris makin dekat juga dengan resesi. Jadi kondisi ini bisa memperkuat spekulasi bahwa BOA ini akan menurunkan suku bunga lebih cepat dan dari rencana. Untuk pair GBP USD dan Euro GBP dan juga GBP JPY biasanya beraksi cukup cepat pada data ini. Betul. Jadi terutama jika rilis perbedaannya akan jauh dari proyeksi, ini akan berpengaruh untuk mata uang tersebut. Oke, untuk Amerika Serikat ada banyak data penting ya Miss, seperti core PPI, retail sales, dan juga data pengangguran yang statusnya masih tentatif ya Miss. Nah, apa sih maksud dari status ini dan bagaimana pengaruhnya bagi traders? Oke, jadi status tentatif ini berarti jadwal rilisnya itu belum pasti, jam-jamnya jam berapa. Mungkin bisa ditunda, direvisi, bahkan dibatalkan. Ya, karena dampak dari government shutdown itu di Amerika Serikat juga. Nah, ketika pemerintah ini tidak beroperasi penuh, lembaga statistik seperti Bureau of Labor Statistics itu tidak bisa merilis data tepat waktu. Nah, ini menciptakan ketidakpastian tinggi di pasar karena trader kehilangan acuan dari data ekonomi secara resmi. Akibatnya volatilitas ini bisa menjolak karena pasar hanya bereaksi terhadap rumor atau komentar pejabat Fed. Untuk trader, kondisi seperti ini menuntut disiplin tinggi ya. Hindari posisi spekulatif dan juga tanpa konfirmasi data. Dan juga gunakan analisa teknikal untuk mencari level support resisten yang paling utama. Oke, dari seluruh agenda di minggu ini, pair atau aset apa nih yang menurut Miss Mary paling menarik untuk diperhatikan oleh trader di DMAX, Miss? Oke, untuk fokus utama ini tetap di USD ya, dan juga AUD. Kombinasi pidato Powell dari tenaga kerja Australia ini bisa menciptakan momentum besar di pair SAUSD dan juga AUD USD. Kalau Powell terdengar dovish, sementara dari Australia kuat, itu AUD USD bisa naik tajam dan emas bisa menguat. Tapi kalau Powell hawkish dari data Australia lemah, nah arah sebaliknya bisa terjadi. GBP juga menarik karena dua agenda yang penting ya. Di sini ada pidato Bailey dan juga rilis GDP. Ini bisa menentukan tren pound sterling jangka pendek. Nah, jadi minggu ini saya saranin itu trader memantau 3 pair utama, yaitu AUD USD, GBP USD dan juga SAUSD. Oke, Miss, last question. Di akhir kalender ada catatan bahwa US government data may be impact by the shutdown. Apa strateginya? Apa strategi terbaik bagi trader menghadapi ketidakpastian seperti ini, Miss? Oke, untuk dalam situasi seperti ini, strategi terbaik adalah mengurangi exposure dan juga fokus pada risk management. Tanpa data ekonomi yang jelas seperti ini, pasar akan lebih sensitif terhadap sentimen dan berita dadakan. Jadi trader sebaiknya gunakan ukuran lot yang sesuai atau yang lebih kecil dan juga hindari over trading juga.
dan juga memanfaatkan analisa teknikal untuk mencari area konfirmasi yang lebih tepat. Untuk SAUSD misalnya volatilitas ini kan bisa meningkat ya karena investor mencari aset yang aman saat ketidakpastian politik seperti shutdown. Intinya sih sabar dulu aja ya sampai data dan arah pasar stabil. Trader profesional mungkin tahu bahwa tidak melakukan apa-apa kadang juga bagian dari strategi yang terbaik. Oke Sobat Trader di luar sana, ini dia Forex Insight yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kelancaran trading untuk Sobat Trader di luar sana. Saya Rahayu, Saya Mary Putri. happy cuan dan happy profit. See you!